Oke guys, kali ini kita belajar tentang sifat-sifat nilai mutlak. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang konsep nilai mutlak dan definisi nilai mutlak. Masih tetap semangat ya untuk mempelajari sifat-sifat nilai mutlak. Jangan lupa selalu social distancing, menggunakan masker ketika keluar rumah, rajin cuci tangan, dan sebaiknya jika tidak ada keperluan mendesak, di rumah aja. Oke, langsung saja kita bahas tentang sifat-sifat nilai mutlak. Selamat belajar. Sifat yang pertama, nilai mutlak negatif X sama dengan mutlak X. Bagaimana ini bisa terjadi? Contohnya, jika ada mutlak negatif 2, maka hasilnya adalah mutlak 2. Mutlak negatif 2 adalah 2. Mutlak 2 hasilnya adalah 2. Maka terbukti bahwa sifat yang pertama, mutlak negatif X sama dengan mutlak X. Terbukti. Selanjutnya, sifat yang kedua menyatakan bahwa mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Kenapa bisa nilainya sama? Contohnya misal, mutlak 2 sama dengan akar 2 kuadrat. Berapa nilai mutlak 2? Nilai mutlak 2 adalah 2. Sama dengan 2 kuadrat, itu artinya 2 dikali 2, sehingga hasilnya adalah 4. 2 sama dengan akar 4 adalah 2, sehingga terbukti bahwa mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Terbukti. Sifat yang ketiga, mutlak X pangkat 2. Lihat, pangkat 2-nya itu di luar tanda mutlak ya. Maka sama dengan mutlak negatif X pangkat 2. Nah, di sini pangkat 2-nya berada di dalam tanda mutlak. Nilainya sama dengan X pangkat 2. Bagaimana bisa terjadi? Mari kita buktikan. Contohnya, mutlak 3 pangkat 2 sama ya, sama dengan mutlak negatif 3 pangkat 2. Maka akan sama dengan nilainya dengan 3 pangkat 2. Mutlak 3 adalah 3. Karena pangkat 2-nya di luar mutlak, di luar tanda mutlak, maka ditulis 3 pangkat 2 sama dengan negatif 3 pangkat 2. Artinya negatif 3 dikali negatif 3. Sehingga hasilnya adalah mutlak 9. Selanjutnya 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Lalu 3 pangkat 2, 9. Mutlak 9 hasilnya 9. Sehingga terbukti bahwa mutlak X pangkat 2 sama dengan mutlak negatif X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Jadi kalau misal ada pertanyaan mutlak 2 pangkat 2, maka hasilnya adalah 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4. Langsung gitu ya. Paham ya? Sifat yang selanjutnya, untuk sembarang X, Y, himpunan bilangan real, maka berlaku sifat yang keempat. Mutlak X dikurang Y sama dengan Y dikurang X. Buktinya adalah, misal contoh, mutlak 8, ini sebagai nilai X, dikurang 5, ini sebagai nilai Y. Maka hasilnya akan sama dengan mutlak 5 dikurang 8. Jadi kebalik gitu ya. Kenapa kok bisa berlaku sifat yang seperti itu? Coba kita hitung. Mutlak 8 dikurang 5. Berapa nilainya? 8 dikurang 5? 3. Sama dengan mutlak 5 dikurang 8. Berapa nilainya? Negatif 3 bukan? Sehingga mutlak 3 hasilnya 3. Mutlak negatif 3 hasilnya juga 3. Sehingga terbukti.
Untuk sembarang X, Y, himpunan bilangan real, maka berlaku sifat yang kelima. Mutlak X, Y sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Kita harus bisa membedakan. Ruas kiri, X dan Y berada di dalam satu tanda mutlak. Sedangkan di ruas kanan, X dan Y berada di tanda mutlak yang berbeda. Contohnya, ada mutlak 3 dikali 4. 3 ini sebagai nilai X, 4 sebagai nilai Y. Sama dengan mutlak 3 dikali mutlak 4. 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Maka mutlak 3 dikali 4 hasilnya adalah mutlak 12. Sama dengan mutlak 3 hasilnya 3, mutlak 4 hasilnya 4. Sehingga mutlak 12 hasilnya 12, 3 dikali 4 hasilnya 12. Maka terbukti. Dan sifat yang selanjutnya, mutlak X per Y sama dengan mutlak X per mutlak Y. Perhatikan kedua ruas itu sangat berbeda ya. Sehingga di sini mutlak X per Y. Jadi X per Y-nya itu berada di dalam tanda mutlak. Sedangkan yang di ruas kanan, pembilang dan penyebut berbeda tanda mutlaknya. Berlaku seperti ini. Jadi nilai di ruas kiri sama dengan nilai di ruas kanan. Pembuktiannya mana? Mari kita buktikan. Contoh, mutlak 10 per 5 sama dengan mutlak 10 per mutlak 5. Sehingga mutlak 10 dibagi 5 hasilnya adalah mutlak 2. Sama dengan mutlak 10 hasilnya 10. Mutlak 5 hasilnya 5. Sehingga mutlak 2 hasilnya 2 sama dengan 10 dibagi 5 hasilnya 2. Sehingga terbukti. Nah, demikianlah tadi penjelasan tentang sifat-sifat nilai mutlak. Oh ya, BTW, by the way, anyway, busway, ada lagi 2 sifat yang belum saya jelaskan. Kalian boleh kok buka di referensi yang lain. Coba temukan 2 sifat mana yang belum saya bahas di channel ini. Lalu kita bisa sharing di Google Classroom kelas matematika wajib. Oke, terima kasih.